Oke guys, selamat malam. Udah malam ya Pak? Udah malam. Agak ngantuk guys ya. Makanya sih. Ya kita biasa syuting malam-malam lagi. Dan kalau kalian sudah tahu, kalau kalian nggak apa ya arahnya ya, arahnya namanya masih keheran nggak asing ya. Asik dengan kita lah. Ya, Bertemu lagi di acara podcast. Ceritakan sebuah pengalamannya. Masa kecil. Ya ini mau menceritakan Ya, pengalaman. ini ada tahu bulat dulu ya. Tahu bulat. Masa kecil. Jadi kali ini kita akan menceritakan masa kecil ya. Yes. Ya. Ya, pasti masa kecil di antara kalian semua pasti mempunyai masa kecil, masa-masa ya. Masa-masa yang sangat indah. Kalau enggak itu memang masa kecil yang sangat indah sih ya, Pak. Ya, ada yang indah, ada yang senang, ada yang sedih, ada yang apa? Pokoknya ada yang ya. Bercampur aduk. Ya bercampur aduk. Jadi nanti dari Aden dulu ya. Terserah ya mau dari sedih semuanya sekalian ya Pak ya. Berarti dari senangnya dulu mungkin ya, dari senang tak sedih, habis itu yang campur aduk. Nah, yo nih, jadi kita akan menceritakan sebuah masa kecil ya. Oke. Ya misal kamu waktu kecil itu gue itu pernah makan pangsit tapi sumpitnya doang. Iya. Jadi guys, jadi pengalaman masa kecil yang paling bikin bahagia adalah dimana kita bisa mempunyai banyak teman tentunya ya, yang asik-asik. Punya banyak teman Pak kamu. Berbagi Rasa waktu ya. ya kan, entah di mana kita bisa main kayak permainan tradisional kayak petak umpet ya, terus pak sodor ya, robot dicempalikin. terus apa Kecap. main itu lempar bola yang terbuat dari itu sih kertas karetin. Oh iya, rok gebuk istilahnya rok gebuk kalau di Tegal ya guys ya. Kalau di Indonesia Pak rok apa? Kalau di Indonesia Rok mini. nah itu kan Ya. seru banget tuh masa kecil kayak gitu ya, main-main tradisional kayak Pasti gitu ya. beda-beda tempat ya Pak ya. Ya, kalau keselnya sih kadang kalau kita jaga terus kayak dipermainin doang gitu loh. Kita jaga setelah misalkan ada teman yang ketahuan duluan, nanti gue harus jaga lagi. Ibaratnya kayak kita masih polos banget gitu loh buat hal-hal yang seperti itu. Permainan apa itu Pak? Ya contohnya kayak petak umpet kayak gitu ya. Kita kan jaga kayak gini ya. 1, 2, 3 lari. Terus misalkan ada yang ketemu satu orang, nanti ya ibaratnya apa? Jembelong. Ya nempelin ya. Ya kalau misalkan aku duluan ya, yang orang pertama itu ya harus jadi kan ya. Tapi ya kadang kayak gitu, kalau kita harus jadi lagi kan, kadang bikin sedih gitu ya. Jadi terus nanti tapi biasanya ada yang misalkan udah jadi 3 kali, nanti ada itu yang ke belakang sih. Ya. Nanti yang itu apa tuh gue lupa lagi itu. Terus apa lagi Pak? Kalau ada sebuah pengalaman yang kayak bikin gue hampir kehilangan nyawa guys ya. Apa itu? Ada sebuah pengalaman yang hampir gue kehilangan nyawa, yaitu taruhannya nyawa ini. Apa itu? Saat gue mandi bareng sama teman-teman. Mandi-mandinya di mana itu? Mandi di sungai ya guys ya, di sungai. Nah, sungai itu ya biasanya kan dangkal ya guys ya sungainya. Karena kita terlalu keasikan, pada akhirnya gue itu memberanikan diri buat ke tengah terus gitu, yang ternyata itu
ternyata itu dalam, dan dalamnya itu karena itu loh buat apa ya, kayak ngambilin pasir gitu orang loh. Kalau di desa kan makanya kayak itu Saringan. rosok Iya. dari kayu kan, bawa pasir. Saring ya. Iya. Gue hampir tenggelam di situ guys. Bahkan udah tenggelam sih, kelihatan tangannya doang ini guys. Iya. Tapi masih hidup. Pada akhirnya omnya aku kan, gue kan sama sih masih kecil yang jualan soto Betawi kan, itu omnya aku Iya. yang cuma beda 1 tahun, mandi bareng gitu udah. Yang omnya aku kan kayak panik gitu loh, minta pertolongan. Om ini tolongin Ini dong. adik gue. Iya. Adik gue. Ya untung aja ada orang yang mau menolong gitu kan ya. Akhirnya Loncat itu. iya loncat buat Loncat. menyelamatkan gue Wih. semua. Kalau ya nggak tahu ya, kalau pada akhirnya gue nggak selamat ya, gue mungkin nggak bisa Bikin hidup konten. sampai sekarang ini. Ya alhamdulillah bersyukur banget diberi waktu yang panjang buat bisa sampai sekarang ini. Itu pengalaman yang sangat menyedihkan ya Pak ya. Menyedihkan sih itu sih Pak. menyedihkan ya. Iya, cuman itu agak gelap itu. Kalau lu nggak selamat mati lu di situ. Iya guys, sumpah sih. Oke. Nyesel lagi. Nah, yang campur aduknya, ya misal ada seneng, apa ini mau seneng apa mau sedih gitu. Misal kayak pas main sama teman, misal, kamu ini di sekolah nih kamu dapat bantuan. Pas sampai sekolah ternyata Ya, ada pengalaman yang sering kan kayak gitu. ya sering banget sih, kayak pengalaman di sekolah gitu misalkan. Ya kayak gue juga di sekolah pernah dapat bulian orang gitu ya. Itu pas SMP. SMP guys, pernah dibully. Motornya ngajak. Ya waktu SMP pernah dibully. Bulinya gimana Pak? Ya kayak misalkan Apa ya? Misalkan apa? kayak misalkan tiba-tiba digojlok loh titiknya ya, dipegangin gitu. Pak, ngeri banget sih. Dia pernah gitu ya. Iya pernah. Terus ya sampai ya kayak ledek-ledek orang tua gitu ya kan. Oh, itu mah kayaknya sedikit wajar itu ya. Kalau ledek-ledekan nama orang. Intinya apa ya, itu bulian itu kayak udah jadi setiap hari gitu. Jadi pada akhirnya kayak gue kayak lemah gitu, yang pada akhirnya kadang sering nangis sendiri gitu ya, karena sering banget dibully itu. Ya itu pengalaman yang kadang gue bikin trauma sih. Iya. Terus apa lagi? Terus pengalaman apa lagi yang belum pernah kamu ceritakan lah? Mungkin tentang percintaan, mungkin untuk pengalaman nembak cewek terus ceweknya ternyata udah punya cowok itu. Wah, ini lebih seru lagi sih kalau misalkan kamu pernah kayak gitu. Ya beranjak Pasti semuanya pernah sih. beranjak dewasa ya, ada setiap orang pasti punya pengalaman tentang percintaan ya guys ya. Pasti. Yang dimana kayak kita suka sama seorang yang tahu seorang itu udah punya pacar dan sebagainya, kayak kita dimanfaatin doang dan sebagainya. Ya pernah ya, jadikan semuanya itu sebagai pengalaman dan pelajaran hidup, bahwa nantinya kamu bakalan bisa mendapatkan yang lebih baik dari yang sedang dialami ya. Kontrol. Oke.
Jadi itu cerita dari pengalaman adanya. Kalau dari Kalau cerita, misalkan pengalaman apa lagi? Satu lagi nih. ada lagi, wih nih masih ada lagi nih, perlu kita habiskan ini cerita Pengalaman yang paling dari Adnan yang ini. mungkin kayak Masa kecil bikin apa, seru sih. masa besar apa, masa Waktu sunat ya. waktu sunat. Nah ini waktu sunat. Waktu sunat ya intinya sih enak kan. Apa nggak disunat? Gimana kita bisa memiliki banyak uang. Oh iya. Kan momen-momen iya. pas sunat itu kan. Gak capek-capek ya Pak, cuman kita yang tidak Pak ya. Karena kadang obat biusnya habis. Nah, lumayan dapat uang gitu kan. Kira-kira Nah. buat beli apa itu Pak? Hasil dari Pertama- persunatan ini. Hasil sunat. Hasil. Hasil sunat buat beli HP. Wih, HP. langsung beli HP. Itu waktu itu belum ada Android kan? Belum Belum. dong. HP apa ya? Paling Nokia. Kalau Blueberry apa ya? oh, kalau nggak Berry Blueberry ya apa gitulah. BlackBerry. Bukan Blackberry tapi berry apa gitulah. nggak tahu. Biri-biri. Apa cherry? Itulah. Terus kenapa itu? Apa pas waktu kamu sunat itu langsung ditotol ayam? Apa sarungnya melorot? Enggak sih aman. Alhamdulillah Namanya aman ya. itu yang paling apa Cuma, yang paling iya kan? menyenangkannya? Yang malu kadang Apa? diperlihatkan ke saudara. Diperlihatkan ke saudara terus ke teman-teman cewek. Mana lu cuma liatin ya? Sempet ya? Ya kan itu teman-teman kan cewek. Iya kan itu Itu kan nanti lo tuh masa SMP, kecil SMP. ya SD. Oh SD. Oh, SD emang gak ada Iya. malunya ya. Iya, Coba kalau sunat SD. SMK. Misal kan teman pasti kan miliki ya. Gitu. Masih Dan amplop. yang lucunya lagi itu kita percaya sama orang yang bilang coba lu tunjukin ke cewek pasti cepat sembuh. Itu yang membuat kita akhirnya pengen cepat sembuh ya Pak ya, bukannya pengen cepat sembuh. Tapi kalau misalkan lagi sange itu wah gila sih, perih banget Pak. Serius ya. Iya, Bro. Iya, apalagi kalau misalkan udah selesai berapa hari kan lepas itu jahitan apa, wah serius itu, yakin perih banget sumpah. Sampai gak mandi. Kamu pas Sampai gak waktu mandi. dilepas sayanya kamu lihat nggak Pak? Enggak, Enggak. aku ngeliat Pak. Sambil ngerasain sakitnya gila. Cuman waktu itu pas aku sunat nggak tahu itu dapat duitnya di mana, nggak tahu. Ya bukan mas semua. Itu waktu sunat itu nggak pegang duit sama sekali. Ngerasain kan? Uangnya kemana gitu nggak tahu. Serius, gue aja masih mikir sampai sekarang. Terus sunat di apa ya? Hidup sunat doang ya berarti. Iya. Kita nggak bisa menikmati hasilnya guys. Gak bisa nikmatin hasilnya. Cuman gue itu sempet ngalaminya itu sempet lihat bulu ya, bulu yang orang gitu ya, yang pakai sarung itu kan. Kan gue ikutnya sunat masal Pak. Kalau lu ikutnya Sunat biasa. udah biasa ya bagi pribadi ya. Wih, berjuangnya banyak Pak. Kalau gue ikut sunat masal di bareng-bareng di situ. Wah seru sih. Yang nyunatin lu cowok apa cewek? Dokter cowok anjir. Gue cewek anjing. Iya. Serius. Terima ngaceng. Oh. Yang ngaceng berarti normal loh. Ya namanya juga pas pertama itu kan masuk tidur buka mas sarungnya, malu buka saja, buka lu berdiri yo, sembak lepas ya kan. Sembak diturunin habis itu udah siapa, udah ciumin mata ya. Oke jangan ciumin mata terus disuntik kok ya kan. Biasanya suntik kan 3 kali ya Pak, ya apa sih terus ya udah nggak kerasa apa-apa ya kan. Buru-buru mau ngaceng sih. Gila udah dibius, gimana mau ngaceng, gimana mau sange gila. Tapi wah itu pengalaman yang luar biasa ini.
sekarang tanyain lu ya gimana tentang tentang pengalaman masa kecil lu gimana. Nah ini kalau pengalaman apa aja nih. Kalau pengalaman masa kecil gue itu waktu kecil gue itu ya, waktu kecil berangkat sekolah SD ini itu jalan kaki terus guys, jalan kaki terus ya. Jalan kakinya itu enak banget dulu. Kalau di Jalan Pancasila ini belum sebagus ini Pak dulu Pak. Jadi ya ada pohon beringin gede banget. Itu setiap kalau udah pulang sekolah, kalau berangkatnya mah gue cuma lewat doang sih. Soalnya kan ngejar waktu ya Pak. Tuh SD apalagi gue berangkatnya diantar sama emak. Jadi gimana mau bolos anjir? Ya, susah ya, susah. Nah itu pulangnya pasti main ke ayunan itu yang wah gila sih. Oh, iya. Pernah ada ayunan lu pernah kan temenin kan? Nah sampai bisa SD gua aja udah pernah pacaran anjir. Ya bang. Sempat jatuh cinta ya, namanya juga anak kecil ya. Cinta-cintaan tapi belum cukup umur. Belum, itu aja pacaran. Cinta monyet. Pacaran lucu banget lah. Hari ini pacaran, besoknya putus, terus besok ketemu lagi pacaran lagi. So itu aneh kan. Tapi herannya itu malah sampai akhir sekolah, sampai selesai SD ya. Setelah itu udah gak keinget lagi. Malah gue sebelum sekolah gue udah pacaran men, sumpah. Jujur aja waktu itu dulu ya, mantan gue yang pertama itu orangnya ya masih kecil banget sih, belum masuk ke SD. Dia udah main ke rumah dan disutikan ada apa Pak, masih kecil dia. Sama-sama kecilnya juga sama aku sih, cuman dia gila sih. Tapi sekarang udah punya anak. Dia udah nikah, namanya ya. Udah nikah jadi udah punya anak. Terus kalau ketemunya dia malu sama gue juga malu lah tadi ya. Ya iya itu. Jadi sebelum ke sekolah aja udah pacaran. Setelah sekolah malah pacaran lagi. Tapi sama satu sekolah, tapi beda kelas Pak. Terus apa lagi pengalaman itu menyenangkan ya? Apa itu? Apa deh? Terus yang menyedihkannya nih, ini yang menyedihkannya itu yang wah ini serem banget sih. Kalau misalkan bener nih katakan lu Pak, lu kan tadi hampir nyawa lu yang terenggut ya. Kalau gue beda. Kalau saat itu gue gak diselamatin, gue bisa buta Pak. Gue bisa lihat dia sekarang. Mata gue itu dilempar sama temen kecil gue pakai karbit, las karbit. Lu tau las karbit? Ya las karbit yang warna putih itu yang kalau dulu itu sering buat gamping gitu sih Mbak, yang durasin rambut. Itu masih kayak gimana ya, masih hangat-hangat gitu, dilemparin ke mata. Nah mata gue melek sampai gelap. Kata sama gue pas gue melek itu semua putih semua Pak. Gila tuh. Sampai teriak, oh tolong. Bisa lihat gitu lah. Gak tau sih gue teriaknya, cuman gue itu masih inget banget yang gak bisa gue lupain, karena itu bener-bener pengalaman yang menurut saya sangat menyedihkan, yang sampai sekarang ya itu bisa sembuh ya. Bisa sembuh kayaknya dari mak gue sih, mak gue langsung narik gue, dia nyiapin air, katanya nyiapin air panas apa air apa gitu, langsung dicelumin gue. Mata gue disuruh meremlek gitu. Meremlek kayak di Rambang gitu ya. Iya kayak di Rambang. Kalau bahasa Indonesia apa sih Rambang ya? Emang ya apa sih? Sama aja ya. Iya. Ya kalau bahasa Indonesia dicuci mukanya mungkin ya. Jadi itu dibasuh lah mukanya, terus kayaknya udah bisa ngeliat lagi, sampai dicek lagi. Wah, gila.
Sampai juga nggak boleh main sama anak itu lagi, gila nakalnya bukan main. Gue juga pernah dijebak sama dia, dicemplungin ke got sama kakaknya. Nah setelah kakaknya nggak pernah main, gue main sama adiknya gue gantiin, kecemplungin gue. Pala sudah ya, asalnya dia nakal ya Pak ya. Iya. Gila ya. Lu main nakal, gue juga bisa. Gue bisa nakalin lu. Gila sih dulu waktu kecil permainan dulu serem sih Pak, sumpah Pak. Lebih kejeman dulu gue waktu kecil Pak. Iya. Asli nakal, mukul beneran. Keluar darah beneran. Tapi nggak jadi masalah, kayak anak kecil loh paling. Setelah biasa ini pukulan besok main lagi ya. Sekarang polisi ya. Terus apa ya, pisau tuh ya, beda lagi sekarang. Malah kayaknya kalau anak-anak zaman sekarang kayaknya nggak kayak gitu deh Pak. Malah kalau kumpul udah yuk FF yuk mabar sih. Nah gimana itu coba buru-buru nikmatin kayak zaman kita dulu ya Pak ya, lebih asli waktu zaman kita dulu ya. Pasti di antara kalian ya nonton gue sih, mungkin kalau ada yang udah tua mah kalian pasti tahu waktu kecil kalian gimana ya kan. Tapi kalau yang baru-baru, kalau masih hampir nggak beda jauh lah sama kita mungkin masa lalu, masa kecilnya. Karena kita ya di umur tahun 90-an ya, kita anak-anak 90-an. Anak-anak 90-an itu malah kebanyakan orangnya penyabar banget ya Pak ya. Iya. Ketimbang yang 2000-an ya, agak emosian gitu ya Pak. Terus orangnya nggak sabaran Pak. Lu ngerasain gak Pak? Bener pasti Pak, gue ngerasain Pak. Yang lain di bawah 2000 orangnya sabar banget Pak, serius. Malah yang di atas 1000 itu ya, yang pokoknya yang kalem lah ya. Iya. Kita iya, yang 1000 itu kalem, gak rese-rese gitu loh. Tapi yang 2000 itu gila sih, serem. Iya, cewek nggak cowok serem. Apalagi kan ya sekarang banyak yang ya begal kan. Bukan begal lagi sih. Kan umurnya masih muda-muda ya guys. Banget. 20, 18. Ya. Tuh ibunya masih muda banget lah. Kalau kita lu aja udah saja. Gila sih. Lu waktu umur 20 segitu udah mikir lulus ngapain. Iya. Buru-buru itu. Lulus apa saja. Kok sampai kepikiran ke situ ya Pak ya. Asli dulu gue sekolah aja lulus udah mikirin kayak gitu sih. Malam gitu gimana cara kita bisa cari duit bagiin orang tua. Malam gue mikirnya sampai situ Pak. Terus gimana ya kalau gue itu kerja uang gitu kan. Tuh gue udah mikir sampai situ. Walaupun masalah sekolah emang orang tua udah bayarin apa ya, tapi kan gak seenak itu. Kita kan harus juga memberikan ya timbal baliknya lah, walaupun dia mungkin gak seberapa perjuangan orang tua gitu buat kehidupan kita. Nah, apalagi kita udah penghasilan yang banyak, kita udah ngasih orang tua banyak, itu belum cukup bro. Asli ya kan, orang tua itu udah ngorbanin waktu, uang, makan bro, mandiin elu, nyebokin elu, tuh gila Pak ya. Makanya jadi kita itu contohan orang tua juga ya Pak, termasuknya ya Pak. Jadi nanti kita bakalan ya bukan kita bakalan lagi, kita emang udah sama jadi calon. Wah sepertinya orang tua sebenarnya udah dari tadi. Kalau dari tadi nah ini udah terang sekali ya Pak ya. Nah ini dasar nilai terus apa lagi tadi apa ya. Nah ya jadi orang tua, jadi makanya kita harus memberikan pelajaran yang terbaik untuk anak-anak kita nanti ya Pak ya. Apalagi kalau misalkan kalian udah masih punya adik, nah ini yang paling penting sih harus dijaga benar-benar. Lain titik yang benar-benar. iya, pas
maksudnya itu kalau kalian punya adik itu penting sekali, apalagi kalau kalian itu adiknya cewek itu lebih bahaya lagi apa ya, harus benar dijaga sih, serius. Terus Pergaulannya harus bener-bener, wah pasti yang punya adik cewek pusing itu Pak, serius Pak, asli. Ya pokoknya kalau misalkan nanti kita udah beranjak dewasa, kalian harus benar-benar berpikir dan fokus dengan apa yang akan kalian tuju. Terus tetap semangat siapa ya, pastinya. jangan kasih kendor ya. Jangan kasih kendor, apalagi Pak udah ya sedih cerita kisah-kisah. Untuk saat ini kita selesaikan sampai di sini. Tunggu kisah-kisah Horor selanjutnya. Udah kayak cerita mistis aja. Mungkin ada nanti ya kita akan ceritakan horor-horor ya Pak, yang mungkin bisa ya mungkin kita pernah alami itu yang aneh di luar nalar kita lah, tapi kita percaya gitu ya Pak ya. Ini bukan maksudnya bukan apa ya, sekalian ceritain apa kita nanti setelah ini lagi beda mah ya. Oke, kita selesai sampai di sini dan semoga videonya bermanfaat juga bermanfaat. Yang penting kalian sudah menonton dan terima kasih ya. Jangan lupa kalian untuk like dan subscribe. Komenin yang banyak guys, komenin yang banyak guys, dan jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan.